Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni tengah jadi sorotan netizen. Gegara pernyataannya yang terkesan membela Polresta Surabaya dengan menyatakan bahwa Ivan Sugianto hanyalah seorang tukang servis HP yang banyak melayani anggota Polresta Surabaya. Karena itulah dia punya kedekatan dengan banyak anggota Polresta Surabaya. Bukan seperti yang banyak dinarasikan oleh netizen bahwa Ivan Sugianto yang viral karena memaksa seorang pelajar bersujud minta maaf dan menggonggong itu, dia adalah pengusaha besar dan ini pengusaha hiburan malam dan di-backing oleh anggota Polresta Surabaya. Sebuah video Ahmad Saroni yang ini tampaknya tampil jadi pembicara dalam sebuah forum. Oh, ini kelihatannya forum di kampus gitu, di forum di depan mahasiswa. Ini sekarang viral di media sosial khususnya X ya. Salah satunya yang mengunggah adalah akun Lira Official @nas_lira. Dia mencuit begini, jadi mikir titik dua tanya. Apa yang melandasi sikap arogan Ivan hingga memaksa seorang remaja bersujud dan menggonggong dengan tanda tanya? Jawab, karena Ivan merasa sebagai orang hebat yang mampu servis handphone. Tanya, apa sebab PPATK blokir rekening Ivan? Jawab, bisnis ilegal servis HP. Rasanya kok seperti ada aroma-aroma bego ya, katanya dengan tanda tanya 3 kali gitu ya. Dan kemudian dia menautkan sebuah video dari akun TikTok random_content88. Kira-kira teman-teman anggapannya dia yang dikategorikan, wah katanya dia orang kaya, pengusaha besar. Kira-kira benar nggak sih? Tahu nggak? Dia hanya sebagai jasa perbaikan handphone yang aktivitasnya di Polresta Surabaya. Jadi kalau orang petugas polisi itu handphonenya rusak, dia yang diperbaiki. Makanya ada foto yang beredar, dia duduk di ruangan Kapolres, laptop saudara. Jadi kamuflase cerita foto yang beredar. Jadi gara-gara jasa perbaikan handphone itu dia kenal dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Jadilah isu itu Markus yang backup judi online, pinjol. Jadi itu isu berkembang. Jadilah dianggap sebagai pengusaha besar. Tidak ada penjelasan kapan Ahmad Saroni menyampaikan hal itu dan dalam forum apa. Tapi tampaknya kalau lihat yang hadir ini adalah komunitas mahasiswa. Saroni tadi menjelaskan bahwa Ivan Sugianto itu hanya tukang servis HP. Kalau HP anggota Polrestabes Surabaya rusak, dia yang memperbaiki. Jadi bukan Markus, bukan backup judi online. Jadilah kemudian dia seolah-olah yang narasi di netizen sebagai pengusaha besar gitu yang di backup oleh polisi. Penjelasan Ahmad Saroni ini tampaknya merespon beredarnya foto-foto Ivan Sugianto berpose bersama anggota Polresta Surabaya. Polrestabes ya, maksud saya Polrestabes Surabaya. Bahkan ada fotonya itu di meja Kapolres dan kemudian ada juga foto dia sedang menggelar judi bakarat di kantor polisi. Tetapi ada juga yang ini foto lain dia tampaknya dia berpose di Bareskrim. Bareskrim ini berarti di Mabes Polri ya. Selain itu juga ada foto-foto dia bersama perwira TNI. Ada yang berpangkat bintang 1, ini berarti jenderal, brigjen, ada yang kolonel dan ada juga komandan Kodim yang berpangkat letnan kolonel. Netizen juga sempat dihebohkan dugaan polisi itu ketika menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda Sidoarjo itu menggunakan pemain pengganti. Ini kenapa? Karena figur yang ditangkap itu tampak dari postur maupun wajahnya sebagian ya karena dia menggunakan masker, rambutnya, alisnya itu nggak mirip katanya dengan Ivan Sugianto. Soal kedekatan Ivan dengan polisi ini tidak ada bantahan resmi dari Polrestabes Surabaya. Hanya saja waktu itu minta jangan digoreng kemana-mana gitu ya.
Namun soal pemain pengganti itu sempat dibantah oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Dirmanto. Kata dia menjamin bahwa itu adalah Ivan yang asli karena katanya waktu penangkapan kan wartawan juga hadir di sana. Sementara kedekatan dengan anggota TNI itu diklarifikasi oleh Markas Besar TNI. Ini melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Haryanto yang menjelaskan bahwa mereka itu hanya berteman baik, jadi nggak ada hubungan bisnis. Ini yang sering disebut-sebut karena ada yang backing-backingan dalam bisnis gitu ya. Apalagi disebutkan bahwa dia ini pemilik hiburan malam. Soal foto kedekatan Ivan dengan perwira TNI ini sempat diunggah oleh Ahmad Saroni di akun Instagramnya ya, Saroni88 tuh. Ada dua foto yang diunggah. Foto pertama, Ivan mengenakan kemeja warna putih sedang menandatangani dokumen, dan foto satunya dia bersama seorang perwira TNI di dalam mobil. Kemudian dia memberi captionnya begini, ini orang tua kasus Gloria ya. Ini dia unggah 5 hari ya, 5 hari lalu sebelum dia bertemu dengan Ivan di Polresta ya. Kemudian dia mencuit bahwa pasti temannya yang baju TNI ini teman baik. Pasti, kata dia sambil memberikan emotikon 2 jempol. Ini sebenarnya sindiran lah dari Ahmad Saroni kepada penjelasan TNI bahwa dia berteman baik itu. Pada hari Ivan ditangkap, pada hari Kamis tanggal 14 November itu Ahmad Saroni juga mengunggah video dengan caption appreciate salute to Polda Jatim from Surabaya. Nah, pada hari Sabtu kemarin, Ahmad Saroni itu mengunggah foto dia bertemu dengan Ivan di Polresta Surabaya. Ini yang membuat heboh para netizen. Ada 3 foto yang diunggah Saroni. 2 foto dia duduk bersama Ivan yang tangannya diborgol, tapi ini di sebuah ruang kayaknya seperti ruang tamu begitu. Dan kemudian satu lagi foto Ivan digiring dengan tangan diborgol diapit 2 petugas kepolisian. Dan dia menulis caption yang cukup panjang. Terima kasih kepada Kapolrestabes Surabaya yang telah menerima saya berkunjung sekaligus melihat pelaku. Appreciate pada kecepatan gerak langkah Polrestabes Surabaya atas viralnya seseorang yang berlaku sangat buruk di hadapan semua orang. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pembelajaran kepada semua pihak bahwa jangan merasa hebat dan jumawa untuk melakukan seenak-enaknya. Tadi malam saya berkunjung ke Polrestabes Surabaya dan bertemu dengan pelaku yang melakukan hal-hal yang tidak layak kepada anak-anak yang mungkin dugaan membuli anaknya, dan terjadi hal-hal seperti yang terlihat di media belakangan ini. Pesan kepada semua orang tua termasuk saya tanpa terkecuali bahwa sikap anak-anak kita wajib kita awasi dengan baik agar mereka tetap saling bersapa ramah dan tidak merasa hebat pada posisi orang tuanya masing-masing. Sikap anak-anak kita kadang pergaulan yang bisa melakukan hinaan atau bully kepada seseorang yang dilihat kelucuan yang menyebabkan banyak bully di semua sekolah. Sebagai orang tua pasti merasa iba dan kasihan bila mana anaknya dilakukan tidak baik. Ini maksudnya diperlakukan ya, bukan dilakukan. Ini kan Mas Saroni mengomentari kasusnya dari Ivan ini yang dia kemudian sangat viral karena dia memaksa seorang pelajar SMA Kristen Gloria 2 Surabaya itu bersujud minta maaf dan menggonggong seperti anjing hanya gara-gara ya ledek-ledekan dengan anaknya setelah pertandingan basket gitu ya. Nah, tiba-tiba saja beredar video Saroni menjelaskan bahwa Ivan adalah tukang servis HP. Kalau lihat kronologisnya berarti setelah dia bertemu Ivan di Polresta Surabaya. Jadi artinya kalau nggak kemarin hari Ahad ya hari Senin itu ya video itu Saroni itu berbicara kepada para mahasiswa itu. Dengan ucapannya bahwa Ivan tukang servis bukan backing judul dan bukan pengusaha besar, ini Saroni kan tentu saja pertama dia membela Polrestabes Surabaya. Dan dia juga kemudian menepis pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang menyatakan bahwa PPATK telah memblokir beberapa rekening milik Ivan Sugianto ini karena diduga digunakan untuk TPPU dan juga untuk menampung aliran dana judi online. Pernyataan dari Ahmad Saroni ini ya tentu saja selain mengejutkan, ini juga sekaligus dia kalau gitu dia membantah dong pernyataan dari Kepala PPATK, karena kan yang menyatakan bahwa memblokir rekening dari Ivan Sugianto itu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Dan pada hari Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, ini Saroni sempat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh PPATK. Dia dikutip begini, apresiasi PPATK yang gerak cepat ambil inisiatif untuk telusuri aliran uang orang bermasalah tersebut.
Dan kalau sudah sampai diblokir oleh PPATK, berarti hampir dipastikan memang terdapat kejahatan keuangan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi kita tahu sekarang, selain kelakuannya yang buruk, dia juga mencari uang dari dugaan aktivitas ilegal. Nah, kalau sekarang kemudian Ahmad Saroni menyatakan bahwa Ivan Bianto itu hanya seorang tukang servis, yang karena yang diservis itu milik para anggota Polrestabes Surabaya, jadi dia punya kedekatan dengan mereka. Jadi semuanya ini dibentahkan dong oleh Ahmad Saroni, baik soal bahwa dia bukan pengusaha besar, kedua itu bahwa dia tidak terlibat dalam penampungan uang, tidak uang atau dana haram, tidak pidana pencucian uang maupun judi online. Saya kira ini Pak Ivan pasti memberikan penjelasan ya, karena biasanya kan memang PPATK itu tidak akan berbicara ya, mereka pasti sudah punya data dan kemudian baru bertindak. Nggak mungkin serampangan semacam itu. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.